Pemirsa, Kota Medan, Sumatera Utara baru saja berulang tahun dengan usia ke-433 dan tentunya tersirat berjuta harapan masyarakat terhadap apa yang menjadi harapan untuk Kota Medan, Sumatera Utara saat ini. Apalagi saat ini tengah marak kejadian yang tidak ada habisnya pemirsa terkait dengan berita-berita yang sudah beredar dimanapun, dan ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan pastinya. Dan terkait dengan hal itu banyak sekali ya Kota Medan menyisakan masalah-masalah terkait mungkin infrastruktur dan kemiskinan. Bahkan saat ini yang tadi sudah saya spilkan di awal ya, bahwa ini menjadi perhatian serius di mana terjadinya ketidakamanan. Kota Medan sedang tidak baik-baik saja. Sumatera Utara seperti apa ya kira-kira untuk menanggapi hal ini? Dan tentunya hari ini saya hadir, saya Ziva Zahrianis bersama dengan rekan saya Haji Munir Nasution. Tentu satu hal istimewa. Tadi kalau Gigi mengatakan Kota Medan 433, ada lagi instansi dan pemerintahan yang kembar ulang tahunnya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-77 dan Kabupaten Deli Serdang yang ke-77. Ini bersamaan semua ini. Betul. Semoga kalau kata orang, kalau daun katakan daun, jangan daun indah, tempatnya di atas taman. Cakep. Kalaupun semua sudah berulang tahun, ya kita doakan pula Sumatera Utara kondusif dan tambah aman. Itu dia. Pastinya. Intinya tak lain tak bukan. Tapi Ji, ini luar biasa. Iya. Hari ini kita tidak berdua. Betul sekali Bang Ada Munir. juga adik-adik kita, RM Band, ya kan? Wah, Pasti. luar biasa, ini talent luar Harus biasa. ada yang menghibur kita ya. Tapi kata orang bilang, Iya. tak baik kalau bertanya kepada bukan bidangnya. Tak baik kita Oke, bertanya betul. pada bukan ahlinya. Setuju. Hari ini ada ahlinya. Iya. Pertama kita hadirkan yaitu seorang anak muda ganteng, luar biasa. Ini ada pepatah bilang. Apa tuh tahu? Bang Munir? Kalau diremas batang diremas, Cakep. jangan diremas batang direkat-rekat. Cakep. Kalau sudah lengkaplah Bang Michael Tampu Bolon memakai baju jas, awak pikir yang datang Raffi Ahmad. Ya Jadi kan? ternyata Luar biasa siapa? ini. Bang Michael ya rupanya Iya, ya? rupanya Bang Michael. Ini luar biasa, merupakan Direktur of Sales Marketing Hotel. Ya, ini Iya. luar biasa ini. Artinya seluruh pemasaran hotel ini udah masuk. Dalaman lah ya, kita Gampang tanyakan itu, lah ya. Kemudian ada lagi. Siapa lagi Bang Munir? Legislatif kita, ini luar biasa. Wah, wakil rakyat Artinya kita ya. tempat rakyat mencurahkan hatinya. Iya. Nah ini dia, yaitu Bapak Dr. Haji Haryanto LCMA, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Komisi A. Ini luar biasa. Luar hari ini. biasa, betul. Begitu ganteng-ganteng betul ini. Jadi ini tak lain tak bukan kata orang gelati, si batang gelati. Cakep. Jangan diambil dibeli Wonosobo. Cakep. Mudah-mudahan anggota DPR tak seragam baju batik, salah-salah dipikir orang penjaga rumah makan wong Solo, ya kan? Luar biasa ini ya kan. Betul. Tapi itulah iya. namanya kehidupan. Punya problem, punya segala persoalan. Kadang-kadang yang sudah bagus pun belum tentu bagus bagi orang banyak. Betul. Apalagi tak bagus. Betul. Ini hari marak masalah situasi keamanan yang menggoncang-goncang situasi Sumatera Utara, terutama Kota Medan. Betul. Nah, ini yang luar biasa. Tentu perlulah kita tanya. Apa enggak Gigi tanya rupanya ini? Nah, hari ini Bang, kalau kita ngomongin soal keamanan, ini apakah berdampak kepada perekonomian dan apakah topik kita hari ini yaitu terkait dengan pengaruh keamanan terhadap tingkat hunian hotel? Nah, pastinya saya ingin bertanya nih kepada yang punya hotel terlebih dahulu nih pastinya ya Bang Ini dia, ya. karena kenapa? Iya. Kalau sempat itu berpengaruh terhadap hunian hotel, berpengaruh juga terhadap karyawan hotel, berpengaruh juga terhadap keluarga karyawan hotel, kan tentu. Betul. Jadi Ini dampak harus kita jaga ekonominya semua ini masuk dampak ya kan. Betul. Nah, ini saya ingin tanyakan, tapi sebelum saya tanyakan terkait dengan pengaruh dari keamanan hotel sendiri, saya mungkin mau tanya dulu kalau grafiknya saat ini seperti apa? Pagi kan dulu sempat ada goncangan pandemi COVID-19 ya, artinya juga itu berkaitan dengan keamanan yang namanya ketidaknyamanan untuk ya masalah kebersihan dan lain-lain seperti itu. Nah, dengan sekarang nih 2023, kemarin 2019 kita digoncang di awal tahun 2020. Seperti apa grafiknya deh, Pak Michael? Untuk saat ini ke hotel kita itu perkembangannya bertahap ya. Ya. Sekarang sudah lumayan cukup baik dari sisi tingkat hunian, tapi untuk
Untuk saat ini tidak ada permasalahan, apalagi dari zaman COVID itu memang sangat berdampak sama untuk tingkat hunian. Dari situ juga pemerintah kan menetapkan ada PPKM, ada berbagai hal untuk apa namanya, menjaga supaya stimulan si COVID ini tidak berdampak ke masyarakat. Nah, dari sisi hotel juga pasti berdampak, pasti sempat ngedrop untuk tingkat hunian. Tapi untuk saat ini ya sudah normal lah kurang lebih untuk tingkat hunian kita. Gitu. Baik. Luar biasa, tapi udah normal. Itu dalam sisi dengan peristiwa semalam pandemi. Betul. Pemerintah sudah menyatakan saat ini sudah menjadi endemi, Betul. kan begitu. Iya. Tentu ada masalah baru. Betul, Pak Michael, masalah baru apa? Tentang kriminalitas yang Betul. belakangan Iya. menggoncang. Ini apakah berpengaruh terhadap keamanan dan tingkat hunian hotel? Sangat Pak ya. Apalagi itu untuk tingkat keamanan itu adalah salah satu aspek elemen orang untuk mencari tingkat hunian. Iya. Ya untuk hunian kita. Nah itu apalagi orang kalau sudah tidak merasa nyaman di lingkungan kita, otomatis itu men-trigger saya mau nginep atau enggak nih di tempat ini. Nah terus kebetulan Le Polonia kan tempatnya di pusat kota di Sudirman. Kalau dibilang untuk keuangan pasti sangat mempengaruhi Bapak. Nah kalau orang tidak merasa nyaman, ya mereka pasti tidak mau datang, tidak menolak untuk hadir. Jelas, apalagi posisi hotel Bapak nih, nggak usah saya Strategis sebut ya. nama hotelnya ya. Iya, betul. Posisinya termasuk dalam ring Satu. rawan begal. Strategis kita sekali open ya. manajemen aja. Betul. Tapi betul. itulah realita. Tentu masyarakat mengeluh. Masyarakat tidak merasa nyaman. Iya. Nah, hari ini kita tanyakan pula abang kita, Pas. Wah, sebagai Memang wakil pas sekali Bang Munir. rakyat di Komisi A. Gimana nih Bang? Antisipasinya artinya terus terang aja. Yang lebih tahu abang dari Komisi A itu kan TNI Polri pun di situ kalau nggak salah ya. Nah, jadi apakah udah ada satu hal istilah katakanlah bincang-bincang dengan institusi stakeholder Polri terkait ya. untuk bagaimana Sumatera Utara ini biar aman. Apa? Barangkali Anda antisipasi yang sudah dilakukan ya Iya. Bang Munir ya. Seperti apa? Awak bilangnya bincang-bincang, artinya kan banyak yang mau dibincangkan. Iya, salah satunya ya barangkali ya. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Bang Munir, Mbak Zizi, dan Bang Michael ya dalam kesempatan kali ini. Bahwa yang kita rasakan hari ini, saya pribadi juga sangat merasakan sekali. Adanya rasa tidak tertib ya ataupun rasa aman itu terganggu karena di depan mata kita semuanya peristiwa itu terjadi. Saya pribadi kemarin di kampung saya itu, saya tinggal di Tanjung Merawah dekat Simpang Kayu Besar, tepatnya di Gang Sumber. Itu sehabis sholat subuh Idul Adha, ada informasi masyarakat geng motor yang lewat, anak-anak remaja. Ya. Yang tahu yang sampai kepada kita, 2 anak remaja yang boncengan pada pagi itu tergeletak kemudian mereka. Bersimbah darah, ini kepalanya itu kena sabet golok, perutnya juga sampai koyak, ya dibawa ke rumah sakit Medistra. Saya kemarin ketemu dengan orang tuanya, orang susah ternyata, dan anaknya anak baik. Ya, nah ini akibat geng motor ini ternyata hari ini bukan hanya anak-anak yang tidak baik ya anak-anak, tapi ini anak-anak baik ya. Karena peristiwanya waktu itu sehabis sholat subuh sekitar jam 6 ya. Dan peristiwa seperti ini sudah sering terjadi dan kita banyak melihat. Nah karenanya kami di DPRD Provinsi Sumatera Utara, sejalan juga sebetulnya hari ini ada regulasi yang sedang kita bahas dan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kita ada Ranperda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ya, ini ya berkaitan dengan ketentraman, ya ini harus ditertibkan hal-hal seperti ini supaya kenyamanan itu dapat terwujud kembali. Kalau kita berdiskusi, berbincang dengan stakeholder semua pemangku kebijakan yang ada di Sumatera Utara ini, itu sudah kita lakukan. Kemarin di HUT Bayangkara di yang ke-77 saya ikut hadir di acara tersebut dengan Kapolda yang lama Pak Panca, kita duduk berdampingan bersebelahan. Di situ juga ada ketua kita Pak Baskami, juga ada gubernur kita Pak Edi. Ini juga menjadi hal yang kita diskusikan, kita bincangkan. Akan tetapi memang proses kita hari ini kan ada, kemarin Pak Panca sudah mengatakan ini
perpisahan saya yang terakhir sepertinya saya memimpin ya, karena memang kita menunggu Sekti-Jab Kapolda yang betul. baru. Iya. Makanya bagi Kapolda yang baru, tentu ini adalah PR ya yang besar, di mana Sumatera Utara khususnya Kota Medan dan Deli Serdang ya, dua kota yang sangat padat sekali. Problem terbesar diantaranya adalah hari ini masalah begal, masalah geng motor, sampai banyak masyarakat, terutama ibu-ibu tuh Mbak Zizi kepada saya itu pada curhat. Iya, curhat seperti apa nih Pak? Mereka bilang, Pak, mau kapan lagi kami ini keluar rumah? Kami ini ibu-ibu biasa belanja itu jam 4 ke pajak. Iya. Karena jam 4 itu kalau milih ikan itu ikan yang segar-segar, sayurnya banyak pilihan, suasananya masih tenang, masih nyaman. Kami biasanya keluar jam 4. Ini kami kalau keluar jam segitu Nggak dapat apa-apa. udah takut Iya. dengan situasi yang seperti Iya, betul. ini. Khawatir, ya. Nah, kalau ibu-ibu saja mau belanja ke pajak itu sudah was-was, sudah khawatir, ya sudah pasti sangat berpengaruh kepada bukan hanya ketentraman, ekonomi juga akan berdampak. Makanya memang ini harus ya ditertibkan oleh semua kalangan dan semua pihak. Ya. Betul sekali dan Ini luar tentunya biasa, ya. Ji, luar biasanya. Teringat awak tadi, Apa tuh Bang? Pak dokter kita menyelang banyak ibu-ibu curhat sama saya. Macam mana? Nak menangkap burung di atas genteng, Cakep. jangan ambil batang di kerat-kerat. Orang Cakep. memang ustadz kita ini ganteng, macam mana nggak banyak omak-omak yang curhat ya kan? Nah, betul sekali. Dan masih banyak lagi pasti curhat-curhatan dari emak-emak yang harus kita dengarkan Bang Munir. Tapi sesaat lagi pemirsa, tetap di Markobur bersama dengan kami. Ya pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program Markombur yang membahas dengan topik menarik yaitu terkait dengan pengaruh keamanan terhadap tingkat hunian hotel. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya bahwasannya sebagai wakil rakyat tadi sangat banyak sekali curhatan dari emak-emak ya sekitar-sekitar yang mengeluhkan terkait dengan kondisi saat ini ya Pak. Mungkin saya sebelum ke Pak Michael nih saya mau bertanya masih kepada Pak Dokter terkait dengan hal ini. Pak, sebenarnya ini sudah ada regulasinya berarti ya Pak ya. Artinya sudah ada tindakan-tindakan dari pemerintah, stakeholder terkait untuk mengatasi begal ini. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi problematika sehingga kok bisa ada gitu begal seperti ini, keamanan yang tidak terjaga seperti ini? Ya. Jadi begini Mbak Zizi ya, kita hari ini seringnya lebih kepada sifatnya itu pemadam kebakaran. Ada peristiwa, baru kemudian kita heboh. Betul, betul. Ya. Ada percikan dulu, Ada muncul, peristiwa, ya. ada kejadian, baru semuanya. Padahal kan semestinya hal-hal yang seperti ini bisa diantisipasi. Betul. Nah, kalau kita lihat hari ini contoh gitu kan, dianalisa lah pelaku begal, geng motor, ini kan rata-rata anak muda ini pelakunya ini. Iya. Anak muda itu apa kasusnya? Ya mungkin boleh jadi tidak terberdayakan kreativitas mereka, itu ya, sehingga kemudian melakukan hal yang tidak positif. Atau ya menjadi PR Sumatera Utara hari ini, sampai hari ini, kita itu masih juara 1 tingkat penyebaran terprevalensi narkoba se-Indonesia. Saya sangat yakin ini berdampak ini, bahkan ini mungkin pemicu utama ini terhadap kerawanan ketertiban umum yang terjadi ini, ketentraman ini itu geng motor ataupun begal. Ini ujung-ujungnya saya sangat yakin itu muaranya itu pengaruhnya dampaknya karena narkoba. Anak-anak muda yang mereka sudah kecanduan ya, kemudian mereka harus memenuhi kalau sudah kecanduan itu kan pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi. Suges namanya. Iya, sementara dari mana dapat uang? Pekerjaan tidak ada. Akhirnya kemudian gelap mata melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Begitu juga anak-anak yang tadi geng motor itu. Ya pasti mereka ketika kumpul-kumpul, kalau anak-anak muda kalau sudah kumpul-kumpul biasanya ada makan, ada minum, ada segala macam, coba ini, coba itu, terpengaruh dengan narkoba itu. Nah, ketika mereka sudah terpengaruh dengan situasi pikirannya yang tidak sadar itu, ya tidak lihat lagi mana tua, mana muda, laki perempuan, apa saja mereka lakukan. Nah, ini pengaruh dampaknya. Nah, tentunya kita ya melihat seperti ini, regulasinya tadi itu sudah sedang dibahas, yang mudah-mudahan juga bisa cepat selesai. Tapi sebetulnya itu tidak cukup, karena ini perlu kita melibatkan semua lapisan masyarakat kita. Baik. Polri-nya, saya juga kemarin sangat apresiasi ya,
kerja yang polsek di tempat saya itu di Tanjung Morawa itu, karena besok malamnya mereka kemudian melakukan sweeping keliling ya. Ada kumpul anak muda, didatengin, diperiksa, ada sajam atau tidak, dinasehatin, hal-hal seperti itu. Itu himbauan-himbauan yang sangat positif sekali. Kemudian mereka berkeliling, dengan pakaian seragam, saya yakin yang punya niat mau ngumpul geng motor ataupun mau begal, itu saja sudah menjadi takut gitu ya. Masyarakatnya juga harus mengaktifkan, kalau dulu kan ada pos kamling, siskamling. Iya. Ini kan sudah mulai langka. Nah, alhamdulillah tadi malam saya pulang jam 12, ya karena ya tugas juga gitu ya. Ya alhamdulillah saya menemukan di beberapa pos kamling itu masyarakat ngumpul-ngumpul 4 orang, 5 orang, Anda mulai sadar gitu ya. Ya ini kan bagian yang, tapi kan sekali lagi ini sifatnya hari ini itu kayak pemadam kebakaran, ada peristiwa baru heboh. Kalau nggak ada peristiwa, diam-diam adem ayem semuanya, sehingga nanti muncul lagi dan seterusnya. Baik. Harapnya gitu kita ya. bersinergi semuanya. Pasti Itulah ya. hebatnya kan. Memang demikian Mota. Setelah ada kebakaran baru sibuk pemadam kebakaran. Memang itu. Artinya kenapa tidak kita salahkan? Cuman ada tadi di Bang Ustadz kumpul-kumpul gini kadang-kadang. Artinya tanda kutip bahwa saya kumpul-kumpul ini pada tempat-tempat yang tidak kondusif, kumpul begini mempunyai niat yang artinya segala macam niat bisa muncul. Tapi kalau pula yang di rumah ibadah, baik di gereja, di mana pula di masjid, itu tak mungkin, itu nggak ada, pasti itu ya. positif pasti itu kan gitu Ustaz ya. Iya, Dan pula siap. nanti salah yang mendengar, tahulah model sekarang langsung dipleset kumpul-kumpulan ya kami yang di masjid ini macam mana kumpul kan gitu. Ini tahu loh mainnya main gas-gas aja orang sekarang. Cepat ya, kok teknologi yang bertransformasi itu ada aja gercep ya kalau anak zaman sekarang bilangnya. Kadang-kadang yang kita omong nih, ini Iya. tuh depannya di penggal-penggalnya sedikit, itu yang jadi bahannya. Yang baiknya Viral, dihilangkan, yang akhirnya. jeleknya dimunculkan. Tapi Serak bagus dong. dunia kan, betul kan Ustaz? Tapi ada positifnya loh, jadi followersnya naik. Bukan masalah. Kalau teraniayanya pula kita followernya naik, untuk apa? Gitu ya Bang ya. Iyalah. Oh artinya tetap harus positif dong, Nah, itu mengingatkan merupakan- kepada pemirsa di artinya gini, rumah. itulah merupakan selingan kondisi yang saat ini. Iya, Nah, betul. kita kembali kepada tajuk pengaruh keamanan Iya. terhadap tingkat hunian hotel. Tadi udah dibilang sama Bang Mikel, bahwasanya pengaruh. Tak mungkin tak berpengaruh dengan situasi stabilitas keamanan yang kurang kondusif. Ini pasti pengaruh Pasti terhadap ya, hunian hotel. Bang, betul. Tapi kita tanya, kalau memang berpengaruh Bang, apalah upaya daripada Perhimpunan Hotel Republik Indonesia ini? Saya nggak bilang satu hotel ya, perhimpunan betul. ya. Artinya sebagai lembaga yang punya komitmen untuk menyelamatkan para anggotanya. Pasti, Bang. Kira-kira menurut Abang gimana? Apa yang udah diapain? Artinya bukan, memang bukan Abang, bukan bidang Iya. Abang, tapi mungkin di dalam kumpulan kalian udah pernah kalian bicarakan, minta bocoran ini. Karena Agak semua nakal aku ngejarnya. Iya, Nah, semua iya. stakeholder tadi kalau Iya. kata Pak Dokter bilang kan semua harus terkait ya, Betul. masyarakat, apalagi ini Betul. masyarakat di perhotelan juga harus juga sama-sama punya minimal ya untuk menjaga diri sendiri lah seperti Karena itu. gini, Iya. kadang-kadang sorry Bang, kadang-kadang pihak hotel tidak bisa dipersalahkan. Betul. Kamar tempat hotel juga tempat perencanaan. Ini sorry Bang, Abang jangan Yes. tersinggung. Iya. Aku ngomong to the point nih. Bahaya nih, bahaya. Agak macam anggota dewan lah aku ini ngejarnya kan. Aku bilang. Bahaya. Karena kenapa aku bilang? Iya. Beberapa kasus yang ku hadapi waktu aku masih aktif ya, itu Oh, sekarang dapatnya udah di aktif lagi. hotel. Oke. Nah, artinya kenapa? BB-nya di hotel, apanya di hotel. Kan nggak enak kita kan dengar. Tapi bukan aku menyatakan. Artinya Abang ngomong secara global, bukan mewakili. Itu aja ya. Iya. Iya, silakan. Kalau dari sisi kita Pak, kalau untuk pengamanan seperti itu kita udah pencegahan ya, melakukan beberapa upaya preventif. Kalau dari sisi kita bagi dua, dari kekaryawanan dan sisi tamu. Kalau dari sisi tamu, otomatis kita akan ya bikin desain lah untuk pengamanan dari sisi hotel kita. Biasanya untuk penambahan, kalau udah rawan seperti ini, kita sudah dikasih tahu dari Polsek, ada kan kita juga udah kerjasama Pak untuk mencari tahu ke daerah kita itu seperti apa keadaannya. Jadi kalau memang sudah di alert, sudah dikasih tahu dari awal bahwa kayak Bapak bilang tadi, kita di ring 1 itu bahwa di situ pula yang paling sering ya Pak ya. Jadi kita memang udah menambah tenaga untuk pengamanan dari sekitar hotel Pak. Dan untuk dari tamu yang check-in pun kita juga semuanya kita cari tahu dulu Pak. Itu seperti apa. Jadi
tamu yang check-in ini mau ngapain, di dalam untuk apa, terus ada ya dari sisi kekaryawanannya pun kita harus lebih aktif untuk melihat setiap tamu yang check-in ke kita. Contoh, bukan dari sisi yang negatif ya, lebih kepo tapi kepo yang positif lah gitu. Betul, Jadi betul. kita peduli dia check-in mau tahu bawa sajam atau check-in dia bawa teman-teman yang banyak atau yang ya tidak seperti penggunaan hotel pada umumnya. Jadi kita akan ya melakukan preventif, kita tegur dulu tamunya, kita coba pelan-pelan pendekatan ke tamu, Pak, mau ngapain sih ke hotel, bawa ini, boleh nggak Bapak jangan bawa ini ke dalam kamar, atau ya untuk mencegah seperti itulah. Untuk pencegahan supaya tidak ada pengembangan kejahatan yang maksud Bapak tadi di dalam hotel. Jadi itu sudah umum kami lakukan sebenarnya di dalam hotel. Untuk sisi kekaryawanan kami juga menjaga, Pak, untuk karyawan kami tidak melakukan yaitu tadi kami mengantarkan karyawan yang pulang di jam 12 malam ke atas itu ke rumah masing-masing untuk mengurangi tingkat meminimalisir lah untuk tingkat-tingkat kejahatan tadi. Biasanya kami antarkan pulang atau ya setiap staf kerja yang di atas jam 12 malam terutama perempuan biasanya kami antarkan pulang sampai ke rumahnya, Pak. Itu sebagai fasilitas dari sisi hotel tapi juga untuk pengamanan dari sisi karyawan sih. Oke, baik. Jadi yang jelasnya pemirsa di rumah, Iya. tak lain tak bukan kata kita yang paling enak kalau mau kita sepaham dan bersama, keamanan dan ketertiban itu bukan tugas sepenuhnya Polri atau 100%, tapi perlu ada dukungan dari kita. Karena kenapa? Tanpa pedulinya masyarakat untuk menciptakan keamanan, kepolisian juga nggak berdaya kok. Kepolisian punya batas, aparatur punya batas, tapi semua stakeholder, semua masyarakat, mari bahu-membahu untuk menciptakan aman. Artinya dari kita, untuk kita kembali kepada kita Sumatera Utara kondusif dan aman. Itu yang paling kita harapkan. Nah, tentu tadi kan Bapak bilang, Adinda bilang, ke hotel untuk apa Mbak? Bukan berarti tak boleh bawa senjata. Mana tahu pula dia dapat oleh-oleh dari tempat dia berkunjung, titipkanlah ke lokal. Betul, Kan betul. janganlah dibawa ke kamar, Iya. kan gitu. Kadang-kadang jadi nanti salah pula mindset lagi. Di hotel itu nggak boleh bawa senjata. Kata aku udah bawa oleh-oleh macam mana? Kata dia bilang. Ini juga yang mau ditanyain Bang Munir iya. dengan tingkat kekepoan yang mungkin tinggi dari hotel-hotel ya. Ini nggak takut kalau misalnya konsumennya lari justru bukan karena keamanan, tapi justru karena dengan kekepoan. Ketatnya, Nah, gimana nih Bang Sebenarnya Michael? enggak, ya kan itu sebagai sisi pencegahan juga, takutnya Iya. penyalahgunaan. Kan biasanya kalau setiap orang yang udah membawa senjata, mereka punya surat-surat yang untuk Iya. izin membawa senjata tersebut ya. Jadi bukan ya kita kepo, tapi biasanya ya dengan ya bahasa yang lebih baik lah Pak ya, biar mereka tidak Persuasif tersinggung. lah Ya, biar Dari mereka dan tidak tersinggung. bijak, ya. Seperti itu. Inilah dia Baik, luar ya. biasanya. Artinya kenapa? Semuanya berjalan dengan arif, masyarakatnya terlindungi, Betul. teramankan, perjalanan hotelnya pun tidak menjadi catatan Iya. bagi customernya atau bagi penghuninya, semuanya dapat berjalan dengan baik. Tentu pula, kalaupun nanti agak kendala, ngelapor aja sama Ustadz. Jangan sama yang lain-lain ya. Baik. Betul. Ustadz biar digasnya full. Ustadz kalau udah ngegas full cepat itu. Baik, Ya. Awak agak nyegak-nyegak sikit lah ya kan. Tapi nah kalau nggak gini nggak menarik dia. Betul. Dan lebih menarik lagi Bang Munir kalau kita akan mendengarkan persembahan lagu dari RME Band untuk Iya. sambil kita ngeteh dulu di Eman Iya, Kombur ya. artinya kata orang gini tau. Apa tuh? Kalau mentimun batang mentimun, Cakep. jangan diambil si tepung kanji, Cakep. dengarkan musik lagi sambil minum. Elok Cakep. juga adik kita suruh nyanyi kan gitu kan. Betul. Ji mainkan Ji apa? Zai. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Markombur yang masih sangat seru sekali ya Bang Munir ya, Ya. membahas terkait dengan topik menarik seperti ini, yaitu terkait dengan pengaruh keamanan terhadap Betul. tingkat hunian hotel saat ini yang meresahkan pastinya ya. Bukan meresahkan aja tapi membuat semua orang galau. Waduh, Kalau galau resah ya. aduh, galau lagi. Macam mana lah orang resah udah resah kena galau lagi. Udah kayak masa putus cinta ya, Aduh, kena kacau, Wak. galau-galauan ya. Babak belur kalau istilah orang udah jatuh ketimpa tangga, kena paku bekarat, kena lagi kesiram cat, udah Iya. banyak kali lah kenanya. Coba.
Jadi itulah kondisi situasi Sumatera Utara, ya kita hanya berdoa satu hal. Semoga semuanya berjalan dengan arif dan bijak, semuanya kita bersatu padu tanpa meninggalkan kepedulian kita. Kalaupun ada hal yang tidak kondusif, kita minta cepat laporkan ke polisi. Ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, silakan hubungi. Artinya kenapa? Biar supaya kita enak, enjoy. Kalau udah kita enjoy semuanya kan aman, cari makan pun aman. Udah, semuanya yang memberi kita makan pun aman. Iya. Aman kan? Betul. Kalau udah aman, pasti Sumatera Utara akan menjadi kota kondusif dan menjadi suri teladan bagi kota-kota lainnya. Amin Itu ya dia Rabbal yang kita Alamin harapkan. pastinya. Dan tentunya kita juga pengen tahu ya sebenarnya ada nggak sih langkah-langkah dari pemerintah dalam hal ini, mungkin bagian dari wakil rakyat bisa menjawab ini karena kan berhubungan langsung dengan stakeholder terkait untuk mengantisipasi dan buat strategi-strategi khusus yang untuk memberantas hal ini. Seperti apa nih Pak kira-kira? Ke Setabat membeli ketan ya sih Bang. Cakep. Edu, Ada ada pantun pengen Bang juga lah, Munir. awak balas tadi udah berapa Anjol, kali iya, pantun, masa awak satu pun nggak ada pantun. Cakep. Oke, silakan Pak. Iya. Ke Setabat membeli ketan, Cakep. ketan dibeli lalu dijual. Cakep. Kalau tak ada niat, tak ada kesempatan, mana bisa ada begal. Tapi kita balas juga. Ah. Nggak Balas, diambil Bang. batang yang lurus. Cakep. Batang yang lurus, batang pepaya. Cakep. Saya doakan Ustadz berpantun tak serius. Kalau serius habislah mata pencarian saya. Waduh, ini kalau bahas-bahasan pantun Iya, udah iya, macam iya. ini ya yang Enak kayak ini, enak. mau nikahan itu ya. Jadi ini kan tentunya pertama karena ada niat, Iya, pelakunya berniat. Kemudian memang setelah dia berniat ada kesempatan. betul. Nah, karena yang kita himbau pertama si pelaku tentunya itu dulu kita himbau bahwa ya tentu munculkanlah rasa kasih sayang di hati ya. Bayangkan kalau yang dibegal ataupun mungkin tadi geng motor yang disakiti itu saudara kita, famili kita, anak kita, adik kita. Bagaimana perasaan kita Betul. terhadap mereka ini? Ayolah kita semuanya kita munculkan rasa empati, rasa kasih sayang, kita munculkan dalam hati kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk berbuat tidak baik kepada orang lain. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kesempatan. Saya sampaikan ada kesempatan. Makanya kita masyarakat juga jangan menciptakan muncul kesempatan orang untuk membegal atau penggeng motor. Begal itu tadi bagaimana bisa muncul kesempatan? Boleh jadi di malam hari berjalan sendirian, perjalanannya panjang, gelap. Makanya usahakan kita jangan berjalan sendirian. Ya kan, ajak kawan bertiga, ya kan, ajak 3 konvoy gitu kan. Kalaupun terpaksa harus pulang malam, cari jalur-jalur yang aman, walaupun agak jauh, agak memutar, ya. Karena memang begitu melihat ada kesempatan, nah ini niat tidak ada, tapi karena peluang dan kesempatan muncul, akhirnya muncul niat gitu kan. Jadilah begal tadi itu gitu dia. Begitu juga dengan geng motor yang yang membuat meresahkan kita bersama. Ya sedini mungkin kita lihat ketika ada misalnya udah konvoy itu 5 orang, konvoy 6 orang. Ini kan harus kita baik aparat, baik masyarakat, ada awareness kita gitu kan. Ini kira-kira mau ngapain nih mereka nih? Jangan dibiarin, jangan cuek begitu saja. Sehingga nanti muncul ada kesempatan gitu ya. Nah, sejak sedini mungkin itu kita cut. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya tentu kalau sebagai bagian dari pemerintah kita terus mensuarakan ya dari DPRD kepada mudah-mudahan nih Kapolda yang baru mendengar ya Sumatera Utara khususnya Kota Medan Deli Serdang punya PR besar. 2 PR ini berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman yaitu begal kemudian geng motor yang harus dirapikan. Alhamdulillah. Kita doakan nanti begitu Bapak Kapolda nanti serah terima, doanya Bapak Kapolda yang baru punya formula yang baru pula untuk cara mengantisipasi begal. Begalnya terselesaikan, masyarakatnya aman, semuanya dapat berjalan dengan kondusif. Amin, amin, rabbal alamin. Dan itu pula kan mendengar ini, Megawati itu senang kali loh, aman cepatlah kalau bisa begini kan itu kan ya. doanya iya. Karena terus terang aja, kita jujur aja, banyak pun tingkat hunian hotel, kalau mereka nggak nyaman, mau malam keluar pun dia nggak ada tujuan, atau dia mau beli dia souvenir tempat lain misalnya nggak ada di hotel itu minta beli souvenir, nggak jadi, akhirnya tingkat belanja orang dan makin rendah ya. iya iya artinya kenapa?
aturannya ada tempat belanja dia bisa mengeluarkan 2 juta, akhirnya tinggal hanya 500 lah. Cukup bayar hotel dan sebagainya, kan udah kacau. Betul. Putaran Kalau- uangnya. Bang Munir, kalau dia sudah datang, itu masih mending. Heeh. Ini masalahnya kita khawatir orang Dia nggak mau datang. jadi datang ke Iya, Sumatera itu dia. Utara. Itu yang nggak Iya. Sumatera Ketika Utara. itu sudah viral, sudah ramai Sumatera Utara khususnya Kota Medan dengan geng motornya, dengan begalnya. Orang yang sudah merencanakan mau liburan, mau bermalam ke Kota Medan, akhirnya kemudian bisa batal. Membatalkan. Merugikan Betul. buat kita Jadi semua. inilah luar biasanya kenapa semoga tidak terjadi. Amin. Doa kita Pastinya bersama. kita doa bersama ya Bang Munir ya. Satu lagi kita juga minta mohon bantuan pemerintah untuk yang namanya operasi 3 pilar, ya kan? Apa Iya. TNI, Polri, sipil kan ada, Betul. ada Satpol PP, ada dinas perhubungan, sama lah 3. Lebih bagus kita capek sedikit daripada masalah baru capek, kan itu Betul, kan? iya, betul Itu dia. sekali. Nah, tentu bagaimana kata orang bilang, kalau batu katakan batu, jangan Cakep. ambil batang dibelah-belah. Cakep. Kalau bersatu kita bersatu, 5 menit lagi kita berpisah. Nah. Tentu satu hal apa yang paling istimewa? Apa tuh? Kalau dibelah batang dibelah, Cakep. jangan dibelah di atas semen. Kalau 5 menit lagi kita akan berpisah, kita dengarkan pula closing statement. Nah, itu yang kita dia. pengen dengarkan. Mungkin kita terlebih dahulu kepada sang pemilik hotel yang menjadi Iya. yang menjadi Harapannya ya apa? pastinya harapan-harapan terkait dengan ya mungkin juga sekalian Bang ajakan supaya untuk tetap ayo tetap percaya aja dengan pemerintah dan tetap nginap di hotel seperti itu. Iya, Silakan jangan nih Bang. takut-takut ya. Ya dari kita sih tetap berkegiatan seperti biasa, Iya. itu dulu Bu. Terus tetap melakukan pilihan-pilihan hotel yang kalian mau, tetap Iya. aja kunjungi. Pasti dari sisi hotel juga sudah memikirkan dari tingkat keamanan setiap tamu sampai hal apapun yang diperlukan untuk setiap tamu datang ke hotel itu pasti kami sudah melakukan hal-hal preventif. Jadi jangan takut untuk berkegiatan dan ya apapun yang terjadi di luar ya kita butuh kerjasama juga dari instansi yang terkait untuk tetap melindungi kami sipil dan untuk dari sisi hotel juga perlu dilihat untuk melihat kami lah Pak Bu, kami minta tolong juga dari pihak kepolisian sering melihat hotel ini kan objek vital juga ya untuk keamanan kami. Itu aja sih mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Michael. Dan selanjutnya kita juga mintakan closing statement dari Pak Dr. Herianto Ya. terkait dengan hal ini Pak. Silakan. Ya tidak ada badai yang tidak berlalu ya. Iya. Badai pasti akan berlalu, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Akan tetapi kita sangat yakin dengan kebersamaan dari semua kalangan, semua pihak ya, menjaga dan menciptakan ketertiban, kita yakin insya Allah apa yang kita inginkan bersama, yaitu masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat, itu akan dapat terwujud. Amin, amin ya Robbal Alamin. Tentunya harapan kita semua agar setelah menonton ini kita sebagai masyarakat, sebagai seluruh stakeholder terkait bisa bekerja sama untuk menertibkan dan mendapatkan Medan yang baik-baik saja. Bukan seperti hari Utara ini. yang kondusif pula. Pastinya, betul sekali. Dan sayang sekali pemirsa, sudah 1 jam nih Bang Munir kita Betul. menemani pemirsa di rumah dalam program Markombur yang tadi sudah membahas terkait topik menarik ya, yaitu terkait dengan pengaruh keamanan terhadap tingkat hotel, hunian hotel saat ini. Dan akhir kata pemirsa, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berhadir dan berkenan untuk berbagi bersama dengan kami pastinya. Dan saya Ziva Zahrianis bersama dengan rekan saya. Haji Munir Nasution, sarjana hukum. Tentu pula kata syafaat yang paling indah adalah saling memaafkan. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dalam topik yang sama dan tajuk yang berbeda. Itu dia. Baik, dan tentunya kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.